Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan memulai materi kita tentang pengantar komputer. Sesungguhnya komputer bagi kebanyakan orang sudah bukan lagi yang menjadi barang asing ya. Karena komputer telah menjadi alat utama yang digunakan untuk membantu aktivitas kita sehari-hari. Dan bahkan komputer mampu meningkatkan produktivitas kerja kita sehari-hari. Pada slide berikut ini kita lihat komputer telah memasuki berbagai aspek kehidupan. Komputer sebagai alat pengolah data dan informasi dan juga sebagai alat komunikasi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan, mulai dari kebutuhan pribadi kita sampai dengan kebutuhan berbagai unit kerja dan institusi. Sebagai contoh, di bidang pendidikan misalnya, komputer digunakan sebagai alat pengolah data dan informasi pendidikan. Misalnya kepala sekolah menggunakan komputer untuk mengelola sekolah, mulai dari administrasi sekolah, perencanaan dan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidik, dan kesiswaan. Para guru juga memanfaatkan komputer sebagai alat pendukung pembelajaran, mulai pembuatan rencana pembelajaran, pembuatan materi pembelajaran, sampai kepada mengevaluasi pembelajaran. Begitu pula juga para siswa atau peserta didik, mereka menggunakan komputer sebagai media pembelajaran. Jadi begitu besar manfaat komputer itu dalam bidang pendidikan. Di bidang lain pun juga kebutuhan komputer sebagai alat pendukung sangat tinggi ya, seperti bidang kesehatan, transportasi, bidang desain grafis, percetakan, bidang perfilman, bidang pertahanan dan keamanan, dan masih banyak lagi bidang-bidang lainnya yang membutuhkan penggunaan atau pemanfaatan komputer ini. Baik, sekarang kita masuk pada apa itu PC atau personal komputer. Jadi PC ini merupakan istilah atau kepanjangan dari personal komputer. Namun yang kita lebih kenal adalah komputer. Kenapa disebut PC? Personal komputer adalah komputer yang dirancang penggunaannya untuk satu orang ya. Jadi PC itu hanya digunakan untuk satu orang, jadi tidak bisa digunakan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama. Ya, itu arti daripada personal komputer. Seperti terlihat di layar, ini gambar PC atau komputer ya. Jadi tampak dalam satu PC itu minimal terdiri dari monitor, kemudian CPU atau unit system, kemudian dilengkapi dengan keyboard dan mungkin perangkat lain seperti mouse ya. Gambar yang terlihat di layar ini, di slide ini merupakan komputer generasi lama ya. Bisa kita lihat yang perangkat yang digunakan adalah perangkat lama, tabung RTF ya, monitor RTF ya, dalam bentuk tabung. Ya itu ya. Bentuk komputer yang sekarang ini, dewasa ini, sudah tidak lagi seperti itu ya, seperti monitornya sudah menggunakan teknologi LCD yang monitor tipis ya. Nah itu. Bahkan sekarang komputer itu sudah komponen-komponennya itu sudah sudah disatukan ya, seperti antara monitor dengan
unit system atau CPU-nya itu sudah menjadi satu, seperti pada jenis laptop atau NB ya, notebook. Nah, itu sudah disatukan, termasuk keyboardnya itu sudah bersatu. Ya, itulah PC atau komputer ya. Ya. Sekarang kita masuk kepada apa itu definisi komputer ya, apa itu arti daripada komputer. Ya. Jadi silahkan dilihat di layar. Jadi komputer itu adalah suatu mesin elektronik ya, yang bekerja atau beroperasi berdasarkan instruksi-instruksi yang tersimpan dalam memori ya. Instruksi atau perintah itu tersimpan dalam memori, sehingga komputer itu dapat menerima data atau input ya, kemudian data yang diinput itu lalu diproses, dimanipulasi berdasarkan aturan-aturan tertentu ya, atau proses, kemudian memproduksi hasil output ya. Jadi data yang diproses tadi akan menghasilkan yang disebut output ya. Output ini dalam bentuk informasi. Nah, output ini disimpan untuk digunakan selanjutnya. Inilah yang dimaknai dengan komputer ya. Jadi berdasarkan makna itu, berdasarkan definisi itu, dapat disimpulkan bahwa komputer itu yang pertama dia adalah mesin elektronis ya. Kenapa mesin elektronis? Karena seluruh komponen-komponen yang membentuk komputer itu terdiri dari perangkat-perangkat elektronis. Nah, itu kenapa dikatakan dia sebagai mesin elektronis. Selanjutnya, komputer itu bekerja menurut perintah atau instruksi dalam memori. Nah, itu ya. Jadi di dalam komputer itu sudah disiapkan perangkat instruksi atau program ya yang tersimpan di dalam memori, sehingga berdasarkan instruksi atau perintah itu yang sudah diatur, komputer bekerja. Selanjutnya, dalam kaitan itu komputer bekerja, dia menerima data. Nah, itu. Jadi komputer itu menerima data atau input ya. Jadi istilahkan menerima data itu adalah input. Kemudian selanjutnya komputer itu mengolah data. Ya, jadi data yang diinput itu diproses ya. Kemudian yang kelima, menghasilkan informasi output. Ya, data yang diinput kemudian diproses, lalu dihasilkanlah output itu dalam bentuk informasi. Kemudian yang keenam, informasi yang telah dihasilkan itu disimpan di dalam penyimpanan komputer ya. Jadi penyimpanan data yang disebut dengan storage ya. Nah, itulah yang menjadi arti daripada komputer itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut bagaimana komputer itu bekerja ya. Ya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana komputer itu bekerja atau beroperasi, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan beberapa istilah yang mendasar. Istilah ini penting yang berkaitan dengan sistem kerja komputer. Yang pertama itu ada yang diistilahkan dengan data ya. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi istilah ini, data dan informasi. Nah, apa itu data? Yang pertama, data adalah sekumpulan fakta-fakta yang belum terolah ya, atau biasa disebut data mentah. Jadi data yang belum terolah disebut data mentah. Jadi data itu bisa berupa kata-kata ya, angka-angka ya, gambar-gambar, simbol-simbol lain, atau bisa juga dalam bentuk suara. Itu yang dimaksud dengan data ya. Jadi data ini belum bermakna apa-apa ya. Jadi data ini dalam bentuk tadi yang disebutkan kata-kata, angka-angka, gambar-gambar, simbol, belum bermakna apa-apa. Jadi perlu yang namanya proses pengolahan ya. Makanya setelah itu kita ada istilah yang namanya informasi. Nah, informasi itu apa?
Informasi itu adalah data-data yang sudah diolah atau diproses, ya, sehingga berwujud menjadi suatu informasi, ya. Data-data tadi yang telah diolah, diproses, terwujud menjadi informasi, ya. Ya. Karena data sudah terolah dan mempunyai makna dan bermanfaat, ya. Jadi data yang sudah terolah dan diproses tadi itu menjadi suatu informasi. Kenapa dikatakan informasi? Informasi itu sudah bermakna, sudah bisa dimanfaatkan penggunaannya. Ya, itu yang dimaksud dengan informasi. Jadi sekarang kita bisa lihat perbedaan antara data dan informasi, ya. Jadi data itu masih berupa data mentah, itu belum bermakna atau belum memberikan manfaat apa-apa. Nanti setelah diolah menjadi suatu informasi, barulah menghasilkan kegunaan. Nah, itulah perbedaannya, ya. Oke, selanjutnya slide berikut, ya. Oh ya, ini sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut. Lanjut, tadi sudah dijelaskan. Nah, kita masuk kepada ini, ya, apa yang disebut dengan siklus pemrosesan informasi. Nah, tadi berdasarkan definisi komputer yang telah saya kemukakan, yang telah dijelaskan tadi, bahwa komputer itu bekerja pada 4 tahap seperti dilihat. Tahap pertama itu adalah pemasukan data atau yang disebut input. Kemudian tahap kedua pengolahan data atau yang disebut dengan proses. Tahap ketiga menghasilkan output, ya. Nah, jadi data yang diproses tadi menghasilkan informasi, itu yang disebut output, ya. Kemudian tahap keempat, output itu tersimpan di dalam komputer. Jadi 4 tahap inilah yang menjadi inti kerja komputer. Nah, seperti dalam slide itu terlihat, keempat tahapan ini akan terus mengalami pengulangan, ya, akan berputar terus. Jadi mulai dari tahap input, proses, output, kemudian penyimpanan, lanjut kepada input. Maksudnya apa? Jadi mulai tahap input, proses, output sampai penyimpanan. Data dan informasi yang sudah diolah dan tersimpan di dalam komputer sewaktu-waktu dibutuhkan, kemudian dibuka kembali. Nah, data dan informasi itu dibuka kembali. Kemungkinan besar data dan informasi itu dilakukan update, perubahan. Misalnya ada penambahan data, ada perbaikan data. Dilakukan penginputan kembali dengan memasukkan data-data baru, ya, untuk memperbaiki data dan informasi yang sudah tersimpan dalam komputer. Itulah terus berulang sehingga dikatakan siklus, ya, siklus karena dia terus menerus berulang, ya, maka dikatakan siklus pemrosesan informasi. Nah, inilah kerja komputer yang sesungguhnya itu, ya. Jadi mulai tahap input, proses, output sampai penyimpanan, begitu terus berulang, ya. Itulah yang disebut siklus pemrosesan informasi, ya. Saya kira ini untuk penjelasan kerja komputer. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, mengapa komputer itu sangat powerful, ya? Mengapa komputer itu memiliki kekuatan yang sangat memberikan manfaat kepada kita, ya? Makanya disebut kenapa dia sangat powerful. Nah, itu. Jadi ada 4 kekuatan komputer, sehingga bukan 4, ya, ada 5 kekuatan sehingga dia memiliki manfaat yang sangat besar, ya, memiliki kekuatan, ya, powerful. Nah, bisa dilihat yang pertama itu speed, yang kedua reliable, ya, dalam bahasa Inggrisnya reliable. Yang ketiga terbalik, ya. Pertama speed, kemudian cepat, ya, speed cepat, kemudian akurat, kemudian terpercaya reliable,
lalu kemudian dapat menyimpan data yang dalam jumlah yang cukup besar, ya storage ya. Jadi komputer itu memiliki kemampuan data yang cukup besar ya. Nah, kemudian terakhir komputer itu merupakan media komunikasi. Nah, itulah 5 kekuatan. Nah, sekarang kita bisa lihat jelaskan itu apa yang dimaksud dengan speed, reliable, akurat, kemudian dapat menyimpan data dalam kapasitas yang besar, kemudian media komunikasi. Nah, ya, speed ya, cepat yang dimaksud ini apa? Ya, jadi di dalam unit sistem komputer itu jadi berlangsung ya, berlangsung yang namanya proses pengolahan data itu dengan cepat. Data-data itu diproses melalui apa yang disebut dengan sirkuit elektronik ya. Jadi di dalam komponen-komponen komputer itu ada yang disebut sirkuit elektronik. Jadi semua proses pengolahan data itu melalui itu ya, sirkuit elektronik. Jadi ketika data dan informasi itu melalui sepanjang sirkuit itu kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Nah, itu ya, sehingga menghasilkan miliaran proses operasi dalam 1 detik. Jadi dia dapat memproses dengan cepat data-data dalam jumlah yang banyak dalam 1 detik. Nah, itulah sehingga dikatakan dia cepat, speed ya. Nah, itu kecepatannya mendekati cahaya. Kemudian yang kedua itu reliable ya, terpercaya, reliability ya, terpercaya. Apa yang dimaksud itu dengan terpercaya? Bahwa memang komponen-komponen elektronik itu yang ada dalam komputer modern itu sangat diyakini memang komponen yang terpercaya. Kenapa? Karena komponen-komponen ini mempunyai tingkat kegagalan yang rendah. Jadi kecil kemungkinan mengalami kegagalan ya, sehingga itu dikatakan reliability. Komponen yang tingkat kepercayaan tinggi menyebabkan komponen itu menghasilkan hasil yang konsisten ya, tidak berubah-ubah. Itu kenapa dikatakan terpercaya. Karena komponennya itu dapat menghasilkan output atau hasil dengan konsisten ya, tidak berubah-ubah. Itu sehingga dikatakan dia reliability ya, terpercaya. Kemudian kekuatan ketiga itu akurat. Akurat ya, accuracy. Nah, dalam bahasa Inggrisnya accuracy, akurat. Apa yang dimaksud ini? Bahwa komputer dapat memproses data dalam jumlah yang besar dan menghasilkan hasil yang bebas dari kesalahan atau error. Nah, ini prinsip akuratnya ya. Kenapa di komputer itu dikatakan akurat? Jadi komputer itu dapat memproses data dalam jumlah yang besar dan menghasilkan output yang bebas dari kesalahan atau error. Itu ya. Jadi dalam komputer itu dikenal satu prinsip yang disebut GIGO ya. Apa yang GIGO yang dimaksud GIGO ini? Jadi keakuratan data itu, data yang dimasukkan dalam komputer tergantung dari siapa yang memasukkan. Jadi jika user atau pengguna memasukkan data yang tidak akurat, maka outputnya juga bisa salah. Jadi dia bergantung kepada pengguna, user yang memasukkan data. Kalau data yang dimasukkan salah, maka output hasilnya juga salah. Output hasilnya juga salah. Hasilnya juga akan tidak tepat ya. Nah, itu yang dimaksud dengan akurat ya. Seperti tadi saya sudah sebutkan, prinsip GIGO itu artinya garbage in, garbage out. Itu artinya apa? Bila sampah yang dimasukkan, maka sampah yang keluar. Ini yang dimaksud dengan keakuratan output dari komputer. Jadi keakuratan output dari komputer itu bergantung kepada keakuratan dari input data masukan. Namun memang dalam beberapa faktanya itu kesalahan manusia, human mistakes, selalu menyebabkan error pada komputer. Nah, itu selalu terjadi pada kesalahan pada manusia, human
mistake atau human error. Ya. Kemudian kekuatan yang keempat itu apa yang disebut dengan storage ya. Jadi komputer itu dapat menyimpan data dan informasi ya dalam kapasitas dalam jumlah yang besar. Ya. Banyak komputer data yang menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar dan membuat data-data siap itu untuk diolah saat dibutuhkan ya. Dengan metode penyimpanan data saat ini, sebuah komputer dapat mentransfer data dari tempat penyimpanan ke memori dengan cepat, memproses data itu dan menyimpan data yang telah diproses untuk digunakan selanjutnya. Nah, itulah yang disebut dengan storage ya, kekuatan keempat dari suatu komputer. Kemudian kekuatan kelima ini yang terakhir, komunikasi ya. Umumnya komputer dewasa ini dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Apa yang dimaksud dengan ini? Komputer dengan kemampuan komunikasi ini dapat membagikan atau share siklus proses informasi kepada komputer lain ya, kepada komputer. Jadi kemampuan komunikasi komputer itu dapat tukar menukar informasi komputer dari satu komputer ke komputer lain ya. Jadi contoh dua komputer yang dihubungkan oleh alat komunikasi seperti modem ya, dapat saling tukar menukar data, instruksi dan informasi melalui apa yang disebut jaringan internet. Jadi untuk menghubungkan dua komputer atau lebih itu harus ada yang namanya jaringan ya. Jadi jaringan yang dihubungkan oleh suatu alat yang disebut dengan modem. Itulah kekuatan yang kelima dari komputer itu, karena komputer itu merupakan alat komunikasi. Komputer mampu digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan informasi atau tukar menukar informasi. Jadi saya kira itulah yang menjadi powerful komputer. Jadi saya kira itu materi yang terakhir ini, saya kira untuk pengantar komputer, saya kira cukup itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan minggu depan tentang perangkat kelas ya. Saya kira mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Saya cukupkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.